salam alal muslimin, salam ya salam, salam, salam alal mu'minin, salam ya salam. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, tetap bersama kami untuk mengakhiri kebersamaan kita di Religi Pagi. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan mengangkat topik hidup sederhana dengan mengutamakan fungsi yang akan disampaikan Ustadz Eko Nani. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat kemauan kepada kebaikan, termasuk nikmat yang paling utama yang hadir dalam diri kita, yaitu nikmat iman wal Islam yang senantiasa melekat dalam kolbu kita. Maka semua itu, atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu, mari kita mensyukurinya dengan mempergunakan segala kenikmatan itu dalam kebaikan-kebaikan, pendekatan diri kepada Allah, menghadirkan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita itu taat menjalankan perintahnya, dan taat dalam arti juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian berarti pada hakikatnya kita sudah menggunakan segala kenikmatan dalam sesuatu aturan yang benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk kita sampaikan pula kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan semoga itu pula terlimpahkan kepada kita yang senantiasa berupaya menjadi pengikut-pengikutnya yang istiqomah dalam menjalani kehidupan kita dalam kehidupan dunia, dan berupaya untuk menggapai hal-hal yang sebagai bagian dari pendekatan diri kita kepada kebaikan akhirat. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kisah disampaikan bahwa suatu ketika seorang khalifah Bani Umayyah yang masyhur bernama Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengundang para pejabat tinggi untuk datang ke istana beliau, dan undangan ini bersifat khusus kepada mereka yang menduduki jabatan-jabatan tertentu untuk diadakan acara makan-makan pada waktu itu. Karena yang mengundang adalah khalifah, maka seluruh pejabat pun antusias untuk hadir dalam undangan makan atau acara yang diselenggarakan oleh khalifah tersebut. Tapi sebelum undangan itu disampaikan kepada para pejabat, termasuk sebelum mereka hadir ke istana untuk menghadiri undangan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah pesan kepada juru masaknya atau kokinya bahwa nanti ketika para pejabat hadir, maka yang kamu hidangkan terlebih dahulu itu adalah makanan pembuka, bukan menu utama, dan tidak perlu mengeluarkan menu pembuka kalau memang belum ada perintah dari saya. Maka ketika undangan pun hadir, menu belum juga ditampilkan, menu makanan pembuka, maka mereka
para pejabat itu kemudian mengobrol, saling bercengkrama, hingga kemudian ada di antara yang hadir itu terlihat olehnya yang memegang perutnya. Oleh khalifah menjadi penanda bahwa pertemuan itu sudah berlangsung lama. Kemudian ada sudah yang dalam keadaan lapar, maka dia memanggil juru masaknya atau kokinya. Maka dipanggillah koki itu, kemudian dia segera menyiapkan makanan pembuka, yang pada waktu itu makanan pembuka oleh khalifah tidak sebagaimana ekspektasi orang-orang yang hadir pada undangan tersebut, yang karena mereka merasa pejabat tinggi, maka kemudian yang ada dalam pikiran mereka ketika diundang seorang khalifah atau presiden, maka yang ada pun makanan pembukanya adalah makanan yang lezat. Tapi ternyata oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, makanan pembukanya adalah sesuatu yang sangat sederhana, yaitu roti bakar yang dihidangkan kepada para undangan. Maka mereka pun, para pejabat itu menikmati hidangan roti bakar yang sangat sederhana ini, sehingga mereka merasa kenyang. Barulah setelah mereka merasa kenyang terhadap apa yang mereka makan, khalifah kembali memanggil kokinya atau juru masaknya untuk segera menghadirkan makanan utama. Yang makanan utama ini ternyata berbanding 180 derajat dari makanan pembuka tadi itu, yaitu sesuatu yang sangat lezat, sangat nikmat dan sangat mewah, sebagaimana ekspektasi awal dari para pejabat yang hadir dalam undangan khalifah tersebut. Tapi kemudian ketika makanan yang mewah, nikmat begitu dilihat begitu nikmat dan lezat itu dihidangkan, sebagian besar daripada para pejabat itu atau hampir semuanya pada waktu itu menolak untuk memakan makanan di menu utama itu yang lezat itu, dengan anggapan bahwa dengan pendapat mereka sudah kenyang dengan makanan pembuka, yaitu roti bakar yang disampaikan atau dihidangkan oleh khalifah sebagai makanan pembuka. Maka melihat apa yang menjadi tingkah laku, kemudian alasan dari para pejabat yang hadir pada malam hari itu, maka khalifah pun kemudian memberikan pertanyaan kepada mereka. Kata khalifah, pertanyaan ini, yaitu beliau mengatakan, kalau sekiranya dengan berkaitan dengan nafsu makanmu itu sudah terpenuhi hanya dengan makanan yang sederhana, yaitu roti bakar, maka mengapa kamu memuaskan nafsu lainmu dengan keserakahanmu, dengan kamu melakukan korupsi, menyuap, memotong dana bantuan dan lain sebagainya. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, para pejabat itu kemudian menjadi malu terhadap pertanyaan itu, karena mungkin itu apa yang mereka lakukan selama ini hanya untuk memenuhi keinginannya, sementara nafsunya itu bisa saja terpenuhi dengan sesuatu yang sangat-sangat sederhana sekalipun. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita belajar bahwa sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan itu adalah bukan kemewahan dan kelezatan semata, tapi yang paling penting, esensi dari kehidupan itu adalah yang kita butuhkan adalah nilai-nilai kesederhanaan dan ditopang dengan nilai-nilai agama. Bahkan baginda Nabi SAW sendiri pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya bahwa di antara hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia, antara 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia, di antara 3 perkara itu adalah wal qadu fil faqri wal ghina, bahwa kamu itu bersikap sederhana baik ketika kamu dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Orang fakir, orang yang tidak memiliki banyak harta, miskin, mungkin mudah dia hidup sederhana karena ketidakmampuannya. Tapi ketika kita punya potensi dengan segala kekayaan dan kelebihan, apakah kita juga bisa hidup sederhana? Maka itu menjadi pertanyaannya. Bahkan ini menjadi salah satu alat menjadi penyelamat. Ketika kefakirannya membuat dia tidak berlebih-lebihan atau sederhana dan tidak memandang itu sebagai sesuatu yang menyebabkan penyiksaan atau tersiksanya dirinya, maka dia selamat.
Begitu pula ketika kekayaannya tidak dia melupakan esensi dari harta yang dia miliki dengan segala kelebihannya, justru dia kemudian bisa hidup sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan, maka dia pun akan selamat. Jadi sebenarnya antara miskin dengan kaya itu sama-sama ujian dan cobaan daripada Allah, tinggal bagaimana kita memandang dengan sudut pandang yang terbaik, sehingga kemudian orang kaya maupun orang miskin itu semua punya potensi mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas status dan apa yang dia miliki tentunya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini artinya dari apa yang disabdakan oleh Nabi tersebut, sesungguhnya kita itu membutuhkan hidup yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga selain tidak berlebih-lebihan, tidak menjadi orang yang pelit terhadap apa yang dimiliki. Maka sebenarnya manusia harus mempunyai pertimbangan terhadap dua hal, dan dua hal ini kerap kali mempengaruhi pola kehidupan seseorang, yaitu yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah keinginan. Banyak sekali kemudian manusia itu sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Jadi seolah-olah kemudian keinginannya itu menjadi kebutuhannya, sehingga kebutuhannya tidak akan pernah terpenuhi. Manakala dia menginginkan sesuatu, baru kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan tersebut. Maka untuk memenuhi segala kebutuhan yang kita miliki, maka kuncinya adalah hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, maka perspektif kita, cara pandang kehidupan kita, sudut kehidupan kita itu akan senantiasa merasa puas dan terpenuhi dari apa yang kita miliki. Kita ketika butuh makan, walaupun misalnya yang kita makan itu bukan sesuatu yang lezat, bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang begitu nikmat, tapi kemudian karena kita itu butuh makan dengan sesuatu yang sangat sederhana sekalipun, itu pada intinya nanti akan menghadirkan juga nilai-nilai kenyang. Dan kita butuh pakaian misalnya, bukan kalau kita butuh kepada pakaian, maka sejatinya pakaian itu tidak harus yang bermerek, tidak harus pakaian yang mewah. Tapi kemudian ketika kita sudah cukup dengan pakaian yang bisa menutupi tubuh kita, kemudian itu memenuhi unsur-unsur syariat, maka itulah yang disebut dengan kebutuhan terhadap badan kita atau pakaian yang kita inginkan. Nah, maka kebutuhan ini sering menjadi terlupakan manakala yang kita hadirkan itu adalah nilai-nilai keinginan yang ada dalam diri kita. Bahkan orang merasa tidak memenuhi kebutuhannya manakala kemudian keinginan-keinginannya belum tercapai. Maka kalau kita berbicara masalah keinginan, para pendengar sekalian, maka tidak ada sesuatu yang bisa dapat membatasinya atau mengukur keinginan manusia. Biasanya semakin banyak pendapatannya, semakin tinggi tingkat pemasukannya, maka tingkat kebutuhannya pun semakin jauh dari jangkauannya. Karena sekali lagi memang yang dia inginkan itu tidak memenuhi nilai-nilai kebutuhan yang hakiki yang memang ada dalam dirinya. Maka ketika manusia memperoleh banyak, maka jangan heran ada aja orang yang ketika pendapatannya banyak, ada keinginan mereka yang terus bertambah dan terus bertambah sehingga kemudian tidak mencapai hakikat kebutuhan yang ada. Inilah apa yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita sekalian di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir." Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah itu menurunkan sesuatu berdasarkan apa yang dikehendakinya, biqadar, dengan ukurannya.
Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Oleh karena itu konsepsi ini Allah ingin memberikan satu peringatan kepada kita bahwa ketika Allah menghadirkan sesuai dengan keinginan manusia, justru manusia itu kadang melampaui batas. Oleh karena itu Syekh Al-Bajuri dalam kitabnya itu menyatakan kadang kita berdoa kepada Allah, tapi doa kita itu tidak dipenuhi sejarah mana kita berdoa atau sesuai dengan keinginan dalam lantunan-lantunan doa kita. Tapi Allah memenuhi kebutuhan doa-doa yang kita sampaikan, yang kita pinta kepada Allah itu dalam wujud bentuk sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena sejatinya Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan memenuhi apa yang kita inginkan. Sehingga kadang kita berdoa meminta kekayaan yang banyak, tapi kemudian tidak diberikan kekayaan, tapi kemudian dari apa yang doa dalam doa itu kekayaan, Allah hadirkan dalam wujud yang lain berupa kesehatan, kemudian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan soleha. Itulah yang menjadi jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang dia minta sebagai keinginan dalam doanya, tapi kemudian Allah wujudkan dalam kebutuhan-kebutuhan yang memang itu lebih dibutuhkan daripada sekedar memenuhi keinginan hamba-hambanya, yang justru ketika itu akan dipenuhi justru nanti akan berakibat kepada melampaui batas dari kehidupan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur dengan keadaan yang kita miliki, kemudian kita berusaha hidup sederhana, mengutamakan kepada fungsi, bukan kepada gengsi, sehingga kemudian yang hadir adalah kita mampu melihat segala kehidupan kita kepada nilai-nilai kebutuhan yang hakiki, bukan sekedar kepada keinginan yang kita inginkan. Contohnya adalah orang yang bisa melampaui batas, sikap melampaui batas ketika dia membeli jam tangan yang sangat mewah untuk memenuhi gengsinya. Padahal antara jam tangan yang mewah dengan jam tangan yang biasa, yang murah, sama saja fungsinya, yaitu sama-sama untuk melihat waktu sudah sejauh mana jam atau waktu itu berjalan. Maka tidak mungkin kemudian orang yang membeli jam dengan harga 100 juta dengan orang yang 100 ribu itu berbeda. Misalnya yang 100 juta jamnya misalnya lebih cepat 1 jam daripada yang 100 ribu. Karena memang fungsinya atau kebutuhan ketika orang membeli jam itu adalah melihat sejauh mana waktu yang ada. Kemudian ini semua menggambarkan bahwa kita memang harus lebih mengutamakan fungsi dalam kehidupan, sehingga yang hadir kemudian sikap bisa melihat secara luas apa yang ada, kemudian tidak berlebih-lebihan tentunya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ali bin Sabit. Beliau pernah mengatakan al-malu afatuhu at-tabdzir wan nahbu. Penyakit harta itu adalah poya-poya dan perampokan. Wal ilmu afatuhu al-i'jabu wal ghadabu. Sedangkan penyakitnya akal itu adalah bangga diri terhadap kepintarannya, dan dia emosi bila mana kemudian tidak sesuai dengan akal kepintarannya itu sendiri. Maka kemudian banyak orang yang kadang memiliki sesuatu yang banyak konglomerat, tapi dia gagal untuk memprioritaskan sesuatu yang lebih manfaat. Ada konglomerat yang justru dia lebih suka membeli sesuatu berdasarkan hobinya, tapi dia lupa untuk mendukung kemaslahatan ammah, pendidikan, kesehatan, sebagainya yang lebih banyak manfaatnya dari apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terhadap kehidupan ini, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kamu memasuki masjid.
wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu hidup sederhana, kemudian lahir perspektif untuk mengutamakan fungsi daripada gengsi, kemudian hidup kita senantiasa dalam kebaikan karena kita hidup sederhana, hidup dengan baik sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang sekedar kita inginkan. Dan kita berharap ketika kita mampu untuk melihat segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka kita tidak menjadi orang yang berlebih-lebihan ketika memiliki sesuatu, atau kita merasa kekurangan karena tidak memiliki sesuatu. Maka perspektifnya adalah bagaimana ketika kita memiliki sesuatu ataupun tidak memiliki sesuatu, semuanya dalam lingkup mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi dalam kehidupan dunia, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita kehidupan yang baik itu dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.